dan penerapan budaya positif yang saya lakukan sebagai aksi nyata dari tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pulang Pisau. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi, dan kegiatan terakhir yaitu penutup. Untuk kegiatan pertama yaitu pembukaan, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Tranes Tatang. Waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada saat ini masih memiliki kesempatan untuk menikmati kesehatan kita, sehat lahir, sehat batin, sehat iman kita dan sehat Islam kita. Amin. Kemudian saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Winda sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita, menyusul kakak angkatannya Ibu Dia yang sudah lulus, dan insya Allah pada angkatan ke berikutnya, ini angkatan ke-11 ya, mudah-mudahan ada lagi di angkatan yang selanjutnya, sehingga sekolah kita betul-betul memiliki guru-guru yang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan pendidikan, karena kami yang sudah kemungkinan tidak ada bisa belajar kepada mereka, kepada ibu-ibu, kepada bapak ibu guru yang mengikuti perkembangan ini. Selanjutnya ini judulnya diseminasi pemahaman budaya positif gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini kami yang tua lah, katakan bunda ya, bisa mengikuti perkembangan pendidikan dan arah pendidikan SMP Negeri 1 Atap 1 Maliku ini bisa lebih bagus atau bisa meningkat. Selanjutnya mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu guru yang lainnya termasuk saya dengan Ibu Winda untuk bagaimana menyukseskan program kegiatan beliau. Jadi kalau ada sesuatu hal yang perlu kita bantu, kita berikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing, termasuk dari saya. Kalau mampu saya bantu, kalau tidak mampu saya mohon maaf. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi bersama tentang budaya positif. Adapun capaian belajar kita pada pagi hari ini, yang pertama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Adapun tujuan kegiatan saya pada pagi hari ini yaitu melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Atap 1 Maliku. Kemudian yang kedua
kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Atap 1 Maniku. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara juga tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi mencakup proses kemanusiaan, yaitu pembentukan karakter dan pengembangan potensi diri setiap individu. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dan yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang terakhir, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan pemantik ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk mengambil secari kertas kecil, ini Bapak Ibu, kemudian minta tolong untuk digenggam kepalanya, digenggam di kepala tangan. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya ada teman Bapak Ibu yang meminta untuk membuka genggaman Bapak Ibu, ya, dengan cara membujuk baik-baik maupun mengancam. Nah, kemudian mereka membujuk ataupun mengancam agar Bapak Ibu mampu atau mau untuk membuka genggamannya. Kemudian yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu mau membuka genggaman ini? Kalau misalnya ada yang meminta genggaman, misalnya ini adalah harta berharga Bapak Ibu. Kalau ada yang merayu dengan rayuan gombalnya, apakah Bapak Ibu mau untuk membuka? Atau tetap dengan genggaman Bapak Ibu di sini? Tadi genggam. Ya, jadi ya terima kasih Bapak Ibu, boleh dilepaskan genggamannya. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang saya dapatkan kemarin, bahwasanya jawabannya mungkin ada 2 ya Bapak Ibu, ada yang membuka dan ada yang tetap untuk menggenggam. Jadi di sini sesungguhnya pemegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak mau melepas, mau dirayu seperti apapun, mau ancam seperti apapun, kita tetap mempertahankan apa yang kita miliki. Jadi kontrol diri itu ada di diri kita sendiri, tergantung dengan diri kita masing-masing sesuai kebutuhan kita pada saat itu. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu yang pertama stimulus respon. Ada 2, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol kita tidak bisa mengubah, hanya kita bisanya berusaha memahami pandangan dari orang lain. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau stimulus itu kita berusaha untuk menjadikan orang lain seperti yang kita mau, tapi kalau teori kontrol kita bisa memahami pandangan orang lain. Jadi
istilahnya saling menghargai seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau dipandang menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, yang mana bisa kita kontrol diri kita sendiri, itu hanya diri kita atau bapak ibu yang bisa mengontrol diri bapak ibu sendiri. Selanjutnya, pada stimulus respon, itu kita bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol atau pilihan, kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Jadi yang kita kontrol hanya diri kita sendiri. Kemudian untuk stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi seperti tadi, kalau di stimulus respon, kalau bapak ibu tidak mau membuka genggamannya, pasti akan ada pemaksaan. Namun pada teori kontrol itu tidak bisa dilakukan pemaksaan, namun bisa melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, pada stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Namun di teori kontrol, pola berpikirnya berubah menjadi menang dan menang. Seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif, bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian memiliki makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan adanya motivasi eksternal atau dari orang lain. Contohnya, apabila peserta didik kita tidak mempunyai motivasi di dalam diri kita, kita sebagai pendidik harus merangkul atau memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Yang selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa, yaitu motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Selanjutnya, tentang nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya yang ditulis pada tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Gianni Bassen pada tahun 1998. Nah, kemudian di sini ada beberapa institusi, ada contoh nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Yang pertama dari Ibu Primary
program, yaitu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari institusi 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, yaitu nilai-nilai kebajikannya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, serta kedamaian dan kesatuan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Pada teori motivasi perilaku manusia yaitu ada dua yang tadi sudah disebut, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, teori motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang mana itu termasuk motivasi eksternal karena pastinya nanti hukuman atau ketidaknyamanan itu juga bisa berasal dari orang lain. Contohnya misalnya ada anak yang tidak mengikuti peraturan dapat hukuman dari bapak ibu guru, jadi itu motivasinya karena dihukum, jadi motivasinya berasal dari hukuman itu yang diberikan oleh bapak ibu guru, di mana faktor eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mereka berbuat baik karena ingin mendapat hadiah atau imbalan seperti itu. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internal itu yang untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang berada di dalam diri siswa sendiri itu termasuk motivasi internal. Kemudian menurut Diana Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana seseorang berperilaku untuk menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi motivasi ini berasal dari ketakutan atas hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang mana seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kelas mereka. Jadi pada motivasi kedua ini peserta didik akan menaatin peraturan apabila ada imbalannya atau ada penghargaannya seperti itu. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Kemudian motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi pada motivasi ketiga itu berasal dari diri peserta didik sendiri tanpa adanya penghargaan atau imbalan dan juga tanpa adanya ketakutan atas hukuman. Jadi dari 3 motivasi perilaku ini yang paling baik menurut saya yang nomor 3 karena berasal dari diri siswa sendiri. Dan selanjutnya, apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kemudian ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita. Namun dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kita juga perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir yang paling penting yaitu fokus pada proses yang sudah dilalui oleh peserta didik. Kemudian ada contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan, di mana ada kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan, misalnya kita memperhatikan siswa melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang positif, di mana di situ nilai kebajikan adalah rasa empati kita kepada peserta didik. Misalnya situasinya di situ saat siswa saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Dari dalam kata menghargai itu memiliki nilai kebajikan yang termasuk dalam kepedulian, ya, kepedulian Bapak Ibu. Dimana contoh situasinya itu pada saat anak-anak membantu teman-temannya pada tugas berkelompok. Dan yang terakhir, terima kasih untuk itu terdapat nilai kebajikan rasa tanggung jawab pada situasi ketika ada siswa yang memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada tanggung jawab dari siswa untuk memungut atau membersihkan kertas-kertas yang berserakan. Nah, di sini ada 7 contoh tindakan guru, ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita diskusikan apakah tindakan-tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, kita menyuruh siswa untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" ketika mereka terlambat ke sekolah. Nah, pada tindakan yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi jawabannya adalah hukuman. Karena kita menyuruh mencatat sebanyak 100 kali pada buku mereka, itu termasuk dengan hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang mereka langgar. Nah, yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar ya Bapak Ibu, yaitu termasuk hukuman karena tidak sesuai juga dengan kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi karena kesalahannya telah mencoret kertas teman, jadi mereka harus menggantinya. Konsekuensi dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
basket itu termasuk hukuman karena tidak sesuai dengan pelajarannya. Seperti itu perbedaannya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Dan yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu dengan adanya hukuman. Sedangkan dengan adanya konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian dalam hukuman anak membenci kedisiplinan, namun pada konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Dan yang selanjutnya, dengan adanya hukuman anak akan terpaksa atau dengan adanya paksaan, sedangkan konsekuensi dengan adanya stimulus dan tanggapan. Kemudian di dalam hukuman itu anak akan menyakiti dirinya sendiri, namun pada konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, pada hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu jika adanya hukuman. Namun jika adanya konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, jika adanya hukuman, mereka akan merasa marah, bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan dengan adanya konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi mereka akan merasakan ketidaknyamanan hanya dalam jangka yang pendek kalau untuk konsekuensi. Sedangkan untuk hukuman pasti mereka akan merasakan efeknya dalam jangka waktu yang lama dan jangka waktu panjang. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kemudian dalam proses pembentukan keyakinan kelas, yang pertama harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan nyata. Jadi turunan dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi menggunakan kalimat positif, bukan kalimat larangan. Jadi misalnya kalau di peraturan kelas kita ditulis dilarang membuang sampah sembarangan, namun pada keyakinan kelas bisa kita ubah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita menggunakan bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak agar mudah dihafal atau dipahami oleh anggota kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan-keyakinan yang memang benar-benar diperlukan untuk kebaikan dari kelas tersebut. Yang selanjutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Jadi untuk keyakinan kelas ini bukan berasal dari wali kelasnya atau bapak ibu guru yang mengampu di kelas tersebut, namun berasal dari kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi tidak ada
paksaan kepada murid. Kalau untuk peraturan sekolah kan biasanya dari dewan guru maupun komite yang membuat, siswa mau tidak mau harus mentaati peraturan. Namun dalam keyakinan kelas ini siswa dilibatkan untuk membuat keyakinan tersebut. Jadi aturan-aturannya apa saja yang harus mereka patuhi itu mereka sendiri juga yang membuat. Kemudian yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi adanya konsistensi dari waktu ke waktu, misalnya setiap pergantian semester atau setiap kenaikan kelas harus ada pembaruan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, adapun langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa baik di papan tulis maupun di kertas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, dari yang awalnya kalimatnya negatif diubah menjadi kalimat positif. Contohnya dari peraturan jangan berlari di kelas, kita ubah di keyakinan kelas kita menjadi berjalanlah di kelas. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau untuk keyakinan kelas kita tidak menggunakan kata jangan, dilarang atau tidak. Jadi kita menggunakan kalimat positif semua untuk keyakinan kelas. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dicarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Ya, keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, baik guru maupun siswa. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk kita. Kemudian di dalam keyakinan kelas kita bisa menggunakan tabel T maupun tabel Y untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu tabel T, misalnya nilai kebajikan yang kita ambil yaitu hormat. Jadi nanti bisa dibagi menjadi dua, yaitu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti misalnya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan pada kegiatan tidak tampak itu sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, dan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Nah, adapun dengan tabel Y, yaitu ada 3 kegiatan. Yang pertama terdengar, terlihat, dan berperilaku. Pada kegiatan terdengar yaitu nanti ada salah satu yang berbicara, misalnya yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama. Bisa juga dengan terima kasih, tolong, permisi, atau boleh saya pinjam, atau juga bisa nanti akan saya kembalikan segera. Nah, sedangkan yang terlihat itu adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, pada berperilaku kita harus tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tenang. Nah, di sini misalnya ada peraturan kelas. Yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran,
menggunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, adapun nilai kebajikan dari peraturan yang tadi sudah saya bacakan, di dalam keyakinan kelas kita bisa menuliskan nilai-nilai kebajikannya saja. Contohnya ketika ada peraturan disuruh selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu berarti ada nilai kebajikan tanggung jawab dari peserta didik. Dan yang kedua, apabila ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, di situ ada nilai kebajikan menghormati orang lain. Dan yang ketiga, ada nilai kebajikan menghormati orang lain serta berkomitmen untuk hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya, jika ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, berarti di situ ada nilai kebajikan berupa keselamatan dan menghargai orang lain. Jika ada peraturan dilarang menggunakan narkoba, ada nilai kebajikan berupa kesehatan. Dan selanjutnya, jika di peraturan disuruh bergantian atau menunggu giliran, maka nilai kebajikan di keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian untuk peraturan disuruh menggunakan masker, berarti terdapat nilai kebajikan berupa kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, apabila ada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, terdapat nilai kebajikan berupa keselamatan dan keamanan. Adapun contoh kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 9, yaitu yang dua foto ini, saya membimbing anak untuk menuliskan keyakinan-keyakinan yang mereka inginkan, yang ingin mereka tuliskan. Kemudian saya membagikan sticky note kepada mereka untuk menuliskan apa saja keyakinan yang ingin mereka utarakan. Jadi saya buat dalam bentuk tulisan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, mereka menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Untuk kegiatan selanjutnya, setelah mereka menuliskan, mereka menempelkan keyakinan kelas itu di dinding kelas mereka. Nah, berikut adalah contoh keyakinan kelas mereka yang sudah mereka sepakati, yaitu salah satunya adalah harus menghargai guru dan wajib menggunakan perlengkapan sekolah dengan lengkap, seperti itu. Contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 9. Untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Adapun kebutuhan untuk bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, yang mana komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan atas perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasa belajar bila suka dengan gurunya, dan menganggap penting teman sebaya serta suka belajar dengan cara berkelompok. Nah, yang nomor 3 yaitu kebutuhan penguasaan atau
pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar menjadi terampil dan kompeten, dan juga diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Kemudian siswa juga rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Untuk kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan akan pilihan mereka sendiri, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan suka hal yang baru dan menarik. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum, contohnya akan berkata patuhi aturan saya atau awas nanti, seperti mengancam seperti itu, atau kamu selalu saja salah. Oke, untuk posisi kontrol penghukum itu biasanya adanya ancaman. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman atau bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, gitu. Jadi kalimatnya lebih lembut atau suaranya juga lebih lembut. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan yang baik antar guru dan siswa. Contohnya kalimat yang bisa kita gunakan jika kita memposisikan diri sebagai teman yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Atau bisa juga, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ingat tidak semua bantuan ibu selama ini, seperti itu. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu maka siswa akan kecewa, dan bisa saja mereka berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya, dan murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan bergantung pada guru tersebut. Posisi yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Contohnya yaitu kita menanyakan kepada siswa peraturannya apa, atau apa yang telah kamu lakukan. Dan yang terakhir, posisi kontrol yang paling baik yaitu sebagai manajer, karena merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa atau murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan
kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah berkolaborasi dengan siswa. Adapun contoh kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita menjadi seorang manajer, yaitu apa yang kita yakini, itu menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, atau bisa juga jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, atau bisa juga dengan apa rencanamu untuk memperbaikinya. Kemudian seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing siswa atau murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa tadi yaitu untuk mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini contoh-contoh dari kelima posisi kontrol, baik dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini ada contoh perbuatan guru, perkataan guru, hasilnya, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, perkataan dari murid, dan dampak pada murid. Yang mungkin yang saya bacakan yang dampaknya saja bagi murid. Untuk posisi kontrol penghukum, dampak kepada murid yaitu mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka dampaknya mereka merasa rendah diri. Dan apabila kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Dan selanjutnya, apabila kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka akan berharap hadiah apabila mereka melakukan kebaikan atau mendapatkan prestasi. Tentunya siswa akan mengharapkan hadiah atau reward apabila kita memposisikan sebagai pemantau. Sedangkan apabila kita memposisikan sebagai manajer, dampaknya yaitu murid bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri mereka untuk ke depannya. Kemudian materi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita bisa berkata kepada murid, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, untuk tahap validasi kebutuhan, kita bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita bisa membesarkan hati mereka. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa juga kita mengucapkan kepada mereka, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, seperti itu. Jadi agar mereka tidak berkecil hati.
di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apabila kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, jadi bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Contohnya, guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, bisa juga nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Seperti itu contohnya. Ya, pada tahap yang terakhir yaitu validasi kebutuhan, di mana bisa membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Atau bisa kita menanyakan alasan apa mereka melakukan hal tersebut. Nah, di sini saya sudah melakukan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, di mana kasus yang saya ambil yaitu ada peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas pada saat jam pelajaran matematika. Jadi langkah pertama saya panggil anak tersebut, kemudian saya tanyakan apakah dia tahu kenapa saya panggil. Kemudian saya juga tidak merendahkan peserta didik tersebut. Saya mengatakan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan, di mana itu pada tahap menstabilkan kesalahan. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Jadi saya tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Jadi keyakinan yang sudah dia langgar yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, itu yang dia langgar. Jadi tahap kedua itu saya menanyakan keyakinan yang sudah dia langgar, dan yang kemudian tahap ketiga itu menanyakan validasi. Jadi saya menanyakan solusi dari dia sendiri seperti apa untuk kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ini salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Ya, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kegiatan selanjutnya saya minta tanggapan dari Bapak Ibu atas apa yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan baik saran untuk perbaikan saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menyimak semuanya nih ya, karena pengaruhnya itu sudah begini banyak ngantuknya. Tapi saya berusaha sebisa mungkin bagaimana menikmati alur pemikiran itu sehingga insya Allah hasilnya akan berbalas. Tapi barangkali hasil itu akan maksimal andai kata semua mengikuti atau semua melaksanakan hal itu, meskipun tidak harus persis semua seperti itu. Oleh karena itu saya mungkin hanya mengajak aja sih ke teman-teman yang lain gitu. Sebisa mungkin pengelolaan sekolah ini kita ubah menjadi lebih bagus dari hari ini. Kalaupun saya tidak mengetahui cara yang lebih bagus, tidak berkomunikasi satu sama lain, tidak bekerjasama kita
bisa terbentuk. Kalau saya ingat Pak Agus itu Bu Winda ya, tidak ada yang lebih bagus. Yang bagus itu ketika kita bisa kerjasama. Jadi dalam hal ini yang bagus itulah yang bisa kerjasama. Tidak ada yang merasa berbeda. Termasuk kami berdua barangkali lah. Kami justru merasa banyak terbantu dengan yang muda ini, sehingga bisa tahu hal baru tentang pendidikan yang muaranya pada hasil peminat pendidikan kita. Anak kita ini lebih banyak, tunjukkan bahwa kita punya kinerja, punya kerjasama. Itu aja. Terima kasih. Ya, makasih Bapak atas sarannya untuk perbaikan saya ke depannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain memberikan saran untuk perbaikan saya ke depannya dan kebaikan sekolah kita bersama-sama. Sama proyek yang bagus dengan Bu Winda ini, satu PG, satu KPG yang itu ya. Iya. Bapak Ibu sarannya buat saya atau buat sekolah ini juga. Kalau sudah tidak ada kegiatan yang terakhir yaitu penutup, sebelum kegiatan ini saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semua di sini, dan juga terima kasih Bapak Ibu guru atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sampai meninggalkan jam di kelasnya. Selanjutnya saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktu belajar di sekolah ini, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata maupun perbuatan kesalahan saya selama saya menyampaikan pemaparan kegiatan budaya positif tadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada pada diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Untuk kegiatan ini, marilah kita tutup dengan rapat hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.